selalu sehat. Ibu ingatkan sekali lagi, selama masa pandemi ini, selalu gunakan masker jika kalian keluar rumah, jaga jarak dengan temanmu, dan sering-seringlah mencuci tangan. Oke, pertemuan kita hari ini masih membahas kompetensi yang sama dengan pertemuan kita sebelumnya, yakni kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, menyatakan bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Kedua, membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Dan ketiga, menyederhanakan bentuk akar. Untuk pelajaran hari ini, Ibu minta kalian menyiapkan bahan ajar bab 1 dan LKPD 4. Materi kita hari ini adalah bentuk akar. Nah, apa itu bentuk akar? Untuk memahaminya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang bentuk akar, mari kita ulang sedikit mengenai perpangkatan yang sudah dipelajari minggu lalu. Misalkan Ibu berikan soal 3 pangkat 2. Nah, itu berarti 3 dikalikan sebanyak pangkatnya. Jadi 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 3 dikali 3, hasilnya 9 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 3 pangkat 1? Nah, ini menarik. 3 pangkat 1 ini kemarin Ibu ada berikan soal, tapi banyak yang ternyata masih lupa-lupa ingat. Baik, 3 pangkat 1 itu ditulis sebagai perkalian 3 sebanyak pangkatnya, berarti sebanyak 1 kali. 3 kalau dikalikan sebanyak 1 kali, tulisnya kan 3 saja, begitu ya. Nah, berarti kalau pangkatnya 1, itu sebenarnya tidak perlu dituliskan. Jadi kalau 3 pangkat 1, tulis saja 3. Kalau 4 pangkat 1, tulis saja 4. Jadi kalau seperti kemarin Ibu ada tulis 30, itu berarti bilangan 30 itu berpangkat 1. Gitu, paham? Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau 3 pangkat 0? Kemarin juga sudah diberikan. Kalau bilangan berpangkat 0, itu hasilnya adalah 1 ya. Bukan 3 ya. 3 berpangkat 0 hasilnya 1. 4 kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. 16 kalau dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana kalau bilangannya berpangkat negatif? Contoh 3 pangkat negatif 2. Ini juga banyak ditanyakan kemarin. Baik, bilangan berpangkat negatif, ini pangkatnya bilangan negatif ya. Kalau kita mau selesaikan, harus ubah dulu pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, caranya adalah dipindah tempatkan. Nah, 3 pangkat min 2 ini kalau ditulis itu dia di sini pernya per 1 gitu. Jadi kalau kita mau tulis dalam bentuk pangkat positif, tinggal balik saja dia. Maka dia menjadi 1/3 pangkat 2 ini. Yang negatif ini menjadi positif. Tapi pindah tempat ini. Balik. Nah, sekarang 3 pangkat 2 itu kan hasilnya ini 9 tadi ya. Berarti 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, ini pelajaran minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Contoh 3 pangkat setengah. Nah, setengah ini kan bilangan pecahannya. Ini. Nah, bagaimana 3 pangkat setengah? Berapakah nilainya?
Nah, sesuai definisi bilangan berpangkat itu artinya 3 dikalikan sebanyak setengah kali. Nah, bisa tidak 3 ini dikalikan sebanyak setengah kali? Sulit ya. Nah, karena sulit, maka kita perlu belajar yang namanya bilangan berpangkat pecahan. Baik. Contoh kembali kita ambil lagi 3 pangkat setengah. Nah, 3 pangkat setengah ini pangkatnya ini coba lihat. Pangkat ini merupakan bilangan pecahan. Baik. Jika suatu bilangan berpangkat bentuknya seperti ini, bilangan berpangkat pecahan, itu disebut sebagai bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Berpangkat tak sebenarnya, ya. Bilangan berpangkat tak sebenarnya ini kemudian kita bisa mengerjakannya dengan mengubah bilangan berpangkat tak sebenarnya ini ke dalam bentuk akar. Nah, jadi kalau kamu dapat soal pangkatnya pecahan seperti ini, suatu bilangan berpangkat pecahan, maka kamu bisa kerjakan sebagai bentuk akar. Nah, yang bagaimana bentuk akar itu? Kita lihat 3 pangkat setengah ini. Kalau ibu tuliskan ini dia bisa diubah menjadi akar dari akar 2 dari 3 pangkat 1. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, baik. Untuk bisa memahami ini, mari kita ingat kembali pelajaran sebelumnya. Di tingkat sebelumnya kalian pernah belajar bilangan akar, bentuk yang seperti ini. Nah, bilangan akar. Kalian kerjakan di mana? Ya, kebanyakan kita kerjakan di teorema Pythagoras ya. Kalian akan ketemu bentuk akar. Contoh, kalau kamu dapat akar 4. Nah, berapa nilai dari akar 4? Betul, nilainya 2. Nah, selanjutnya kalau akar 9, berapa nilai dari akar 9? Iya, yang hafal perkalian pasti tahu, betul. Ini dapatnya angkanya 3. Nah, sekarang kok bisa jadi seperti begini? Jadi bentuk akar itu kebalikan dengan bentuk pangkat ya sebenarnya. Nah, kalau ada tulis akar 4 seperti ini berarti di bawah akar ini sebenarnya ada angka 2. Sama juga di sini, di bawah akar ini sebenarnya ada angka 2. Nah, angka 2 untuk selanjutnya ini, kalau ada akar 2 begitu, kita sepakat bahwa itu dihilangkan. Jadi seperti contoh yang ini saya bisa tulis sebagai akar 3. Nah, sekarang berapa nilai dari akar 3? Kan ini menjadi sulit ya, karena ini yang disebut sebagai bentuk akar. Karena saya kalau tarik akar dia nanti dapat angkanya itu koma-koma gitu, angka desimal ya. Sementara kalau yang ini akar 4, akar 9, karena dia masih bisa ditarik akar, dapatnya bilangan bulat ataupun pecahannya, bisa dapat 2, 3 dan lain-lain. Kemarin kalau kalian belajar di teorema Pythagoras dapat tuh. Misalnya akar 16 itu bisa hasilnya 4. Akar 25 hasilnya 5. Nah, itu. Yang ini, akar-akar ini bukan bentuk akar. Paham? Yang bentuk akar itu kalau tidak bisa ditarik akar. Coba sekarang kita lihat mana saja yang termasuk bentuk akar dan yang bukan bentuk akar. Oke. Kita kembali. Kita mulai dari bilangan akar 1. Nah, akar 1 kalau ditarik akar dia hasilnya berapa? 1 ya. 1 kali 1 kan 1. Berarti akar 1 hasilnya 1.
berarti akar 1 itu bukan bentuk akar. Nah, sekarang akar 2. Akar 2. Bisakah ditarik akar? Ya, nanti kita tidak dapat bilangan yang bulat, nanti dapat bilangannya koma-koma. Kalian bisa coba di kalkulator. Berarti akar 2 ini termasuk bentuk akar. Lanjut, akar 3. Bagaimana akar 3? Oh, ini salah. Ini ya, biar sudah. Akar 3. Akar 3. Bentuk akar atau bukan? Ya, ini termasuk bentuk akar, sudah tadi di depannya. Karena kalau saya tarik akar, jadi angkanya koma-koma. Sekarang bagaimana kalau akar 4? Nah, akar 4 bisa ditarik akar, dapat 2. Berarti akar 4 itu termasuk bukan bentuk akar. Oke, kita lanjut. Akar 5. Bisa tarik akar? Tidak bisa, berarti akar 5 ini termasuk bentuk akar. Akar 6 itu juga termasuk bentuk akar. Akar 7 dan seterusnya. Nah, ternyata kesimpulan kalau yang merupakan angka-angka bilangan prima, ini bilangan prima ya, ini ya, 2, 3, 5, 6, 6 tidak ya. Nah, ini 2, 3, 5 ini. Yang sebelah ini yang warna hijau ini bentuk akar. Sedangkan yang bukan bentuk akar, akar 1, akar 4, akar 9, karena masih bisa ditarik akar yaitu 3. Akar berapa lagi? 16. Berapa? 4. Nah, yang ini semua bukan bentuk akar. Mudah-mudahan ini bisa paham ya. Jadi sekarang kalau Ibu tarik kesimpulan, bilangan di bawah akar yang merupakan bentuk akar, kita mulai dari yang paling kecil, ingat ya. Yang merupakan bentuk akar, kita mulai yang paling kecil. Tadi ada akar 2, ada akar 3, ada akar 5, ada akar 6, ada akar 7, dan seterusnya. Nah, selain itu maka dia bukan bentuk akar. Nah, kalau saya mau menyatakan bentuk akar, yaitu tadi kan bilangan berpangkat pecahannya. Berarti kalau A ada suatu bilangan, pangkatnya bilangan pecahan, M per N. Kalau saya nyatakan dalam bentuk akar, berarti akar N dari A berpangkat M. Ingat ini. Sekarang kalau N angkanya 2, berarti di sini angkanya juga 2. Nah, kalau angka 2 itu biasanya tidak dituliskan seperti ini. Di sini ada angka 2, di sini 2, di sini ada 2. Ya, ini tidak dituliskan. Bagaimana? Sudah cukup mengerti? Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau kalian menemukan nilai akar 8? Bentuk akar atau bukan? Baik, akar 8 itu merupakan bentuk akar, tetapi tidak sederhana ya. Ini bentuk akar yang tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena akar 8 itu sebenarnya masih bisa disederhanakan, yaitu dengan memfaktorkan nilai angka 8-nya.
Ibu akan isi menjadi 4 dikali 2. Nah, 4 kalau dikali 2 kan hasilnya 8 ya. Nah, sekarang kalau saya mau pisahkan mereka, maka dia menjadi akar 4 dikali akar 2. Berapakah akar 4? Hasilnya 2 dikali. Berapakah akar 2? Akar 2 sudah bentuk akar yang sederhana. Jadi saya tetap tulis dalam bentuk akar 2. Jadi ini sama dengan ini kali ini ubah menjadi titik ya. Jadi 2 akar 2. Maka bentuk sederhana dari akar 8 adalah 2 akar 2. Bagaimana? Kita coba lagi ya angka yang lain misalnya. Baik, kita coba contoh lainnya. Misalkan ibu berikan akar 27. Nah, akar 27 ini kita tahu dia pasti merupakan bentuk akar, tetapi belum sederhana. Jadi harus disederhanakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyederhanakannya seperti tadi, 27 itu harus kita faktorkan menjadi perkalian dari dua buah bilangan di mana salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Baik, coba dipikirkan 27 itu berapa dikali berapa? Betul, kita dapat 9 dikali 3. 9 ini bilangan kuadrat sehingga bisa diambil. Ya, 9 dikali 3 itu menjadi akar 9 dikali akar 3. Nah, akar 9 sendiri bisa ditarik akar menjadi 3 dikali akar 3. Maka akar 27 bisa ditulis sebagai 3 akar 3. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya jika kalian mendapatkan nilai bilangan di bawah akar seperti ini, kalian harus ubah ke dalam bentuk akar yang lebih sederhana. Jadi kalau dapat akar 27 ubah menjadi 3 akar 3 atau bilangan di bawah akar lainnya. Sampai nilai di bawah akarnya harus yang paling sederhana. Ingat, bilangan di bawah akar yang sederhana itu tadi akar 2, ada akar 3, ada akar 5, ada akar 6, ada akar 7, akar 8 tadi harus disederhanakan, akar 9 itu bukan bentuk akar 10, akar 11, dan seterusnya ya. Perhatikan, ubah menjadi dalam bentuk seperti ini. Oke? Kita coba satu contoh lagi. Misalkan ibu berikan bilangan akar 40. Nah, akar 40. Menarik. Akar 40 ini bisa saja kamu pilih 2 dikali 20 ya. Tapi kedua-duanya tidak bisa ditarik akar. Tidak ada salah satunya bisa ditarik akar. Harus dengan syarat salah satunya bisa ditarik akar. Berarti kita akan dapat akar 4 dikali 10. Kenapa? Karena yang 10 ini nanti merupakan bentuk akar, sementara 4 bukan bentuk akar ya. Maka kita menjadi akar 4 dikali akar 10. Nah, akar 4 itu sendiri ditarik akar 2 kali akar 10, maka menjadi 2 akar 10. Sehingga kita peroleh akar 40 bentuk sederhananya adalah 2 akar 10. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas 3.1 yang ibu berikan di lampiran. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa.